Shalom, kembali lagi kita bertemu pada saat ini dalam ibadah online. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa meskipun jarak memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan dan hadirat Tuhan tidak memisahkan kita. Dimanapun kita berada untuk mengasihi Tuhan, ada hati yang haus beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan seperti biasanya saya ingin bercerita sebelum kita membuka Alkitab kita. Saya ingin cerita sebuah kejadian yang terjadi jauh dari tempat ini, di sebuah pulau terpencil, di sebuah suku primitif. Ada seorang wanita keluar berjalan di tepi pantai. Gelombang laut banyak kali menghempaskan benda-benda yang orang-orang buang ke dalam laut. Ada sampah-sampah dan ada benda-benda lainnya. Dan itu dibawa oleh gelombang laut di pantai di mana suku ini tinggal. Seorang wanita melihat sebuah benda ada di tepi pantai dan ia segera mengambil benda itu. Ia melihat, dia melihat sebuah gambar wanita cantik ada di benda itu. Ia berpikir, siapa perempuan cantik ini? Jangan-jangan suamiku tidak setia. Ada perempuan cantik yang dia simpan. Dia marah. Ketika dia mulai berpikir, suaminya datang dari ujung sebelah sana, berlari-lari mencari istrinya. Dia memanggil istrinya. Ketika dia dekat dengan istrinya berkata, siapa yang ada di dalam gambar ini? Suaminya heran kok istrinya marah-marah. Suaminya langsung mengambil benda itu dan melihat, ada seorang pemuda pria ganteng di dalam benda itu. Dia marah. Siapa pria ini? Justru istrinya marah. Istrinya berkata, mengapa kau marah? Saya ingin bertanya, siapa wanita itu? Akhirnya mereka berdebat satu dengan yang lain. Siapa perempuan ini? Siapa pria ini? Begitu seterusnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada di antara kita yang tahu sebenarnya benda apa yang ditemukan oleh perempuan itu? Ya, benar. Sebuah cermin. Ketika dia mengambil cermin itu, dia tidak tahu bahwa itu cermin. Karena di pulau itu tidak ada cermin. Dan dia tidak tahu apa fungsi cermin. Dia cuma melihat ada seorang perempuan cantik di benda itu. Dia tidak pernah menyadari bahwa perempuan cantik itu adalah dirinya sendiri. Suaminya dia tidak tahu bahwa pria ganteng di dalam benda itu adalah dirinya sendiri. Akhirnya mereka berantem gara-gara benda itu. Tapi yang kita tahu saat ini itu adalah cermin. Cermin itu berfungsi untuk menjelaskan kepada kita apakah penampilan kita sudah bagus atau ada yang masih buruk. Mungkin pakaian kita tidak serasi. Mungkin bedak kita belum rata atau rambut kita belum rapi. Fungsi cermin memperlihatkan siapa diri kita, gambar diri kita. Saat ini kita belajar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti cermin dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan mengajar apakah karakter kita sudah menjadi karakter Yesus, seperti Yesus, ataukah karakter kita masih jauh daripada karakter Kristus. Apakah hidup kita
sesuai dengan kehendak Allah atau masih jauh daripada kehendak Allah? Firman Tuhan adalah cermin dalam hidup kita. Saat ini kita akan belajar sebuah tema yang sudah sering kita dengarkan. Sebuah tema yang mungkin bagi kita akan berkata, oh sudah, saya sudah melakukannya. Tetapi tema ini datang dalam hidup kita, diulang dalam kehidupan kita. Itu berarti ada satu hal yang Tuhan mau kita perhatikan. Mungkin kita sudah tahu, tetapi kita belum melakukannya sepenuhnya. Mungkin kita sudah tahu, tapi kita baru melakukan setengahnya. Tuhan mau kita benar-benar melakukan sepenuhnya. Untuk apa? Apabila kita melakukan perintah Allah, maka perjanjian Allah menjadi bagian kita. Tuhan mau memberkati kita, tapi banyak kali kehidupan kita yang menghalanginya. Judul atau tema firman Allah malam ini adalah tabur tuai. Ya, tabur tuai. Kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7, 8, 9. Galatia pasal 6 ayat 7, 8, 9. Kita baca sama-sama ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita jangan bermain-main. Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan semua kita sudah tahu hal itu, bukan? Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tetapi saat ini kita akan belajar satu hal dari sisi firman yang lain, yang dimana kita akan belajar sesuatu yang baru, bahwa tidak semua yang kita tabur itu kita tuai. Ya, apakah firman Allah bertentangan? Tidak, firman Allah mendukung satu dengan yang lain. Nah, kita buka dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal 13. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita sudah selesai mendengarkan pembacaan firman Allah. Ayat-ayat ini sudah sering kita dengarkan, bacakan. Kita banyak kali membahas dari sisi yang lain, tapi saat ini kita membahas dari sisi yang lain juga. Bahwa sesungguhnya ayat-ayat itu menjelaskan bahwa tidak semua apa yang kita tabur, kita tuai. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 tadi, ayat 7, 8, 9, di situ dijelaskan, jangan jemu berbuat baik karena kita akan menuai kalau kita tidak jemu. Tetapi dalam ayat ini dijelaskan ada beberapa hal di mana kita menabur tapi kita tidak akan menuai. Jangan pernah berharap untuk menuai kepada beberapa hal yang kita tabur. Mengapa? Karena apa yang kita tabur itu salah. Apa yang kita tabur salah tempat, salah pemikiran, salah posisi. Ya, kita dengarkan tadi, kita bacakan tadi. Ada orang menabur di tepi jalan. Bagaimana ia bisa tumbuh dan kita menuai hasil kalau kita menabur di tepi jalan? Karena itu memang bukan tempat menabur, bukan tempat menanam. Jangan pernah berpikir untuk menuai. Hasilnya tidak akan pernah ada. Paling benih yang kita tabur akan dimakan atau dipatuk oleh burung. Atau orang-orang akan jalan dan menginjak-injaknya dan tidak akan pernah tumbuh. Mengapa tidak menghasilkan? Karena bukan pada tempatnya ditabur. Selanjutnya, ada orang menabur dan tidak menuai. Mengapa? Menabur di atas batu-batu, bukan pada tempatnya. Memang ada tanahnya sedikit, dan segera ia tumbuh. Tapi ketika panas matahari menyengat, segera ia layu karena tanahnya sangat tipis, mati. Tidak ada yang bisa diharap. Gagal, tidak ada hasil tuaian yang bisa kita tuai. Mengapa? Salah menabur, salah tempat. Ada lagi yang menabur di antara semak duri. Bagaimana kita bisa menghasilkan kalau kita menabur di tengah-tengah semak duri? Tidak ada. Dia memang akan tumbuh, tetapi semak duri itu akan menekan ia sehingga ia tidak bisa bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya ia mati. Mau mengharapkan apa? Tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada yang bisa dituai. Mengapa? Salah menabur, salah menanam. Tidak akan ada hasil. Nah, kita mau belajar. Sekarang kita tahu ada tempat yang tidak akan menghasilkan kalau kita tabur. Artinya orang yang menabur itu asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau orang menabur dengan sungguh-sungguh, ia akan menabur di tempat yang benar. Firman Tuhan tadi menjelaskan, di tempat yang subur, di tanah yang subur, sehingga benih itu tumbuh dan menghasilkan. Hasilnya berapa? 100 kali lipat, 60 kali lipat, paling sedikit 30 kali lipat. Wow! Karena ia tahu bagaimana untuk bisa menghasilkan tuaian yang bagus. Dia melihat tanahnya, posisi tanah, keadaan tanah. Saya teringat kepada kisah di dalam Kejadian pasal 26. Di dalam ayat 1 di situ dikatakan terjadi kelaparan di negeri itu. Tahu kelaparan berarti tidak ada hujan,
tanah-tanah menjadi kering, tanaman-tanaman semua mati, kering, tandus. Tetapi Allah mau Ishak menabur di sana. Dan ia melakukannya. Dan ia berhasil. Alkitab menuliskan dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Kejadian pasal 26 itu, bahwa ia berhasil dan menjadi sukses. Ia menghasilkan dan menjadi orang yang kaya dan sangat kaya. Tapi apakah kita pernah memikirkan bagaimana caranya ia memperoleh kesuksesan dari apa yang dia tabur sehingga dia menuai hasil yang begitu bagus dan sukses? Pertama, dia pasti mencangkul dan menggeburkan tanah yang akan dia tanami. Perjuangan seorang Ishak untuk bisa menuai yang berlimpah itu ada. Dia bukan menabur asal saja di tanah yang kering di waktu kelaparan, bukan. Tetapi dia berjuang pastinya untuk mencangkul tanah itu dan menggeburkan. Ia berjuang bagaimana menjadikan tanah itu menjadi tanah yang subur untuk ditanami. Ada perjuangan di dalamnya. Memang tidak diceritakan di dalam Alkitab, tetapi seorang yang mau bercocok tanam pasti tahu akan hal itu. Ia berjuang bagaimana caranya menggali sumur dan menghasilkan air untuk kepentingan tanaman-tanaman yang akan ditanaminya, untuk kepentingan benih-benih yang akan ditaburnya. Ada perjuangan di dalamnya. Dan perlu kita ketahui akan hal ini. Kita mau belajar untuk menabur benih yang terbaik di tanah yang subur, di tanah yang gembur untuk bisa menghasilkan. Itu dari sisi jasmani. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja memang tepat, kita akan mendapat hasil. Tapi di sisi lain, Allah mengajarkan juga kita ada hukum rohani tentang tabur tuai. Bagaimanakah caranya kita menabur sehingga Allah memperhitungkannya, sehingga kita dapat menuai pada waktunya? Kita mau belajar hal ini supaya Allah memperhitungkan hal itu kepada kita. Allah memberkati taburan kita. Pertama, taburlah dengan kasih. Kalau engkau melayani Tuhan, layanilah dengan kasih. Kasih kepada Tuhan. Bagaimanakah kasih kepada Tuhan yang Tuhan perhitungkan? Dalam Matius pasal 22 dikatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap sepenuhnya. Tuhan mau kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau kita menolong orang dengan sungguh-sungguh, bukan karena supaya nama kita dicerita, baik dia tolong saya, atau dia tolong orang itu, hebat dia, baik dia. Bukan karena kita melayani Tuhan supaya kita mendapatkan pujian dari koordinator, dari gembala, dari teman-teman, bukan. Mau dilihat atau tidak dilihat manusia, kita mau melayani Tuhan dengan kasih yang sepenuhnya. Mau dilihat atau dilihat orang, kita mau membantu orang dengan sungguh-sungguh. Karena memang kita merasa ada keterbebanan, ada kasih yang menggerakkan kita.
Kolose 3 ayat 23 katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena daripada Tuhanlah kita mendapat upahnya. Yang kita cari adalah pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang kedua, menabur dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya itu satu, untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, ide-ide kita, kata-kata kita, semua perbuatan-perbuatan kita, untuk supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, baik kita makan, kita minum, atau segala sesuatu yang kita lakukan, biar kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, taburan apa yang Tuhan perhitungkan? Kita perlu ketaatan dan kepekaan untuk tahu apa yang harus kita lakukan, di mana kita harus menabur, bagaimana caranya kita menabur. Kita perlu kepekaan daripada Tuhan. Kita baca dalam Alkitab kita satu tokoh yang saya sangat kagumi. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kita sudah membaca beberapa ayat tadi. Banyak kali ayat-ayat ini dibahas dan kita sudah mengerti. Tapi saya ingin membahas dari sisi yang lain. Perhatikan tokoh Maria di dalam ayat-ayat ini. Saya kagum dengan Maria. Sebab apa? Ia adalah seorang perempuan yang sangat peka dan taat kepada Tuhan. Dari sejak mudanya. Ingat, ketika dia bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dan sedang menyusun hari-hari di mana mereka akan menikah, tiba-tiba datang malaikat dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Masih ingat apa jawab Maria? Dengan polos dia berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi sedang aku belum bersuami? Artinya dia belum menikah. Bagaimana dia bisa mengandung? Tetapi malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Lalu apa jawaban selanjutnya? Dia berkata,
jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Sebuah penyerahan total ketika semua rencananya dikacaukan dan rencana Allah yang lain itu hadir. Dia cuma berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Tahukah Anda bagaimana Maria menghadapi hari-harinya ketika ada orang mengetahui bahwa dia hamil sebelum menikah? Dia sendiri tidak memperhitungkan hal itu. Dia memiliki kepekaan kepada Tuhan, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dia tidak pernah berpikir, ini bukan malaikat, ini yang sungguh-sungguh, ini bukan daripada Tuhan. Mungkin kalau hal itu tiba-tiba datang kepada kita bersegar, ini bukan daripada Tuhan ini. Kalau ada sesuatu yang aneh-aneh disuruhkan kepada kita akan berpikir, bukan daripada Tuhan ini, bukan daripada Tuhan ini. Tetapi seorang Maria bisa memiliki ketaatan dan kepekaan. Dia tahu bahwa ini adalah daripada Tuhan. Sama seperti juga ketika mereka hadir di sebuah pernikahan. Waktu itu Yesus belum pernah melakukan mujizat. Karena mujizat yang pertama itu adalah di Kana, dalam perjamuan kawin di Kana ini. Sebelum itu belum ada mujizat. Tetapi ketika anggur habis, Maria datang kepada Yesus. Tentu dia tidak berkata begini, dorang habis itu anggurnya. Kalau Maria berkata begitu, tidak akan mungkin Yesus menjawab, waktuku belum tiba, Ibu. Tetapi tentulah Maria berkata, nah, dorang itu kehabisan anggur. Kasihan. Sebuah kalimat yang dikatakan kepada Yesus, tentu yang dikatakan itu sebuah kalimat pengharapan supaya Yesus bisa membantu. Sehingga Yesus berkata, waktuku belum tiba, Ibu. Tapi perhatikan baik-baik, dia tidak menjawab Yesus. Dia datang kepada orang-orang yang ada di dapur itu dan dia berkata, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, apa yang diperintahkannya, lakukan saja. Dan benar, Yesus tidak mengatakan kepada ibunya Maria, nanti saya akan perintahkan sesuatu kepada mereka. Tidak. Yesus cuma mengatakan, waktuku belum tiba, Ibu. Tetapi Maria memiliki kepekaan kepada suara Roh Kudus. Dia tahu bahwa waktunya Yesus sudah tiba. Ini yang luar biasa. Kepekaan akan suara Roh Kudus, akan tuntunan Tuhan, menghasilkan mujizat. Inilah yang kita mau belajar. Peka kepada suara Roh Kudus. Jangan menabur di tempat yang tidak subur. Jangan menabur di tempat di mana engkau tidak diperintahkan Allah. Menaburlah di tempat yang memang subur, di tempat yang memang di situ tanaman harus ditanam, di situ engkau harus melakukan sesuatu, di situlah engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Karena kasihmu kepada Allah, karena tujuanmu untuk kemuliaan Allah, dan karena kepekaanmu. Bagaimana caranya kita bisa peka kepada suara Roh Kudus? Bagaimana caranya kita bisa peka kepada suara Tuhan? Membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ketika engkau membuka mata di pagi hari, bukan HP yang dahulu kamu cari, kamu buka cek, kamu baca medsos, tapi kamu ambil HP-mu dan kau buka Alkitab di dalam HP-mu, baca firman Tuhan. Ketika engkau membuka mata di pagi hari, engkau bukan mencari siapa-siapa,
tapi mencari Yesus. Sebagaimana Yesus begitu merindukanmu untuk berbicara, bercakap-cakap dengan Dia. Kerinduan itu juga yang Yesus ingin ada pada kita. Mencari wajahnya, mencari hadiratnya, peka kepada kehendaknya, peka kepada kerinduannya, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Pujian dan penyembahan bukan hanya ada pada saat kita duduk berdoa menyembah Tuhan mengangkat tangan, bukan. Tapi semua yang kita lakukan dan kita perbuat di hari-hari hidup kita, di sepanjang hari-hari kita untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita mengerti, kita peka apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan ingin kita perbuat. Kita peka dan kita melakukannya. Kita menyabur pada waktunya. Saya ingin kita melihat tayangan ini cuma 3 menit lebih, ya. Mari kita lihat tentang hukum Tamur Tuai. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรKita sudah melihat tadi, tahu taburan itu tidak langsung kita tuai. Ada taburan yang begitu cepat kita tuai, tapi ada taburan yang lama baru dituai. Tahu kisah yang kita lihat tadi? Berapa lama baru dia? Ya,
30 tahun baru ia menuai apa yang ia tabur. Anak yang pernah ditolong papanya dulu menjadi seorang dokter yang terkenal di negerinya. Ketika ia tidak punya uang untuk membayar rumah sakit tempat papanya dirawat, ia harus menjual satu-satu rumah mereka, satu-satunya rumah mereka, yaitu rumah mereka mencari uang, rumah makan yang mereka punya usaha di sana. Tetapi dokter itu hadir tanpa sepengetahuan anak ini, dan yang membayar semuanya. Tuhan mau mengajarkan kita pada saat ini bahwa perlu kesabaran untuk menuai apa yang kita tabur. Biarkan Allah mengatur sesuai dengan waktu dan maunya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Hamba sudah selesai berbicara menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang menyempurnakan firman-Mu. Allah Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami yang mengikuti ibadah online saat ini. Untuk kami mengerti posisi kami. Untuk kami mengerti saat-saat dan di mana kami harus menabur. Sehingga menuai apa yang kami tabur. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.